أن محمدا عبده ورسوله. I testify that there is no one worthy of worship except Allah alone, without partner. And I testify that Muhammad is his servant and final messenger. Allahu Akbar. MashaAllah. Allahu Akbar. MashaAllah. Congratulations. May Allah subhanahu wa ta'ala keep you firm upon the path of his obedience. Congratulations, brother. Welcome to the community. Barakallahu feek. May Allah bless you. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. I testify that there is no one worthy of worship except Allah alone, without partner. And I testify that Muhammad is his servant and final messenger. Allahu Akbar. MashaAllah. Allahu Akbar. MashaAllah. Congratulations. May Allah subhanahu wa ta'ala keep you firm upon the path of his obedience. Congratulations, brother. Welcome to the community. Barakallahu feek. May Allah bless you. Pagi itu, sebuah video singkat tiba-tiba menarik perhatian banyak orang di media sosial. Bukan karena kualitas gambarnya, bukan pula karena sensasi berlebihan, tetapi karena momen yang terekam di dalamnya terasa tidak biasa. Di dalam video tersebut, terlihat seorang musisi asal Amerika bernama Lil Jon berada di sebuah masjid di Los Angeles. Suasana di sekitarnya tenang, jauh dari hiruk-pikuk dunia hiburan yang selama ini melekat pada namanya. Tidak ada musik, tidak ada sorotan lampu, hanya ruang ibadah dengan jamaah yang bersiap menunaikan salat Jumat. Lil Jon tampak berdiri dengan sikap tenang. Wajahnya serius, sorot matanya fokus, seolah sedang menyimak sesuatu yang penting. Tidak terlihat ekspresi dibuat-buat, tidak pula gestur berlebihan. Video ini diunggah oleh akun komunitas muslim dan diberi keterangan bahwa momen tersebut terjadi sesaat sebelum khutbah Jumat dimulai. Informasi itu membuat banyak orang semakin memperhatikan setiap detik rekaman yang ada. Lokasi yang disebutkan adalah King Fahd Mosque, salah satu masjid yang cukup dikenal di wilayah Los Angeles, California. Masjid ini sering menjadi pusat kegiatan umat muslim dari berbagai latar belakang. Dalam rekaman itu, Lil Jon terlihat berdampingan dengan seorang tokoh agama. Tidak ada panggung khusus, tidak ada mikrofon yang mencolok, semuanya berlangsung sederhana. Kesederhanaan itulah yang justru membuat banyak penonton terdiam. Sosok yang biasanya dikenal lewat panggung besar, kini berdiri di tempat yang sunyi dan penuh ketenangan. Banyak warganet mulai bertanya-tanya, apa yang sebenarnya terjadi? Apa makna dari momen ini? Mengapa seorang musisi terkenal bisa berada di posisi tersebut? Namun video itu tidak memberikan jawaban langsung. Tidak ada narasi panjang, tidak ada penjelasan detail. Hanya potongan momen yang dibiarkan berbicara dengan sendirinya. Lil Jon terlihat mendengarkan dengan penuh perhatian. Sesekali ia mengangguk pelan, seolah memahami setiap kata yang disampaikan kepadanya. Bahasa yang digunakan dalam bimbingan tersebut tidak terdengar keras. Justru terdengar lembut dan terukur, selaras dengan suasana masjid yang hikmat. Di sekitar mereka, jamaah lain tetap menjaga ketenangan. Tidak ada yang mengerumuni, tidak ada yang merekam dari jarak dekat. Semua seakan memahami adab di dalam rumah ibadah. Momen ini terasa berbeda karena tidak dibungkus dengan euforia. Tidak ada tepuk tangan, tidak ada sorakan, hanya keheningan yang terasa penuh makna. Beberapa detik dalam video itu cukup untuk membuat banyak orang terdiam. Bukan karena siapa yang ada di dalamnya, tetapi karena suasana yang tercipta. Bagi sebagian penonton, video ini menjadi pengingat bahwa pencarian makna hidup bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Bagi yang lain, momen ini dianggap sebagai proses pribadi yang seharusnya dihormati, bukan dijadikan tontonan semata. Tidak sedikit pula yang memilih untuk tidak berspekulasi. Mereka hanya menyaksikan, lalu mendoakan dalam diam. Video ini kemudian menyebar luas, dibagikan ulang oleh berbagai akun dengan narasi yang beragam. Namun inti dari rekaman itu tetap sama, sebuah momen hening di dalam masjid. Tanpa musik latar, tanpa efek dramatis, justru kesunyian itulah yang membuatnya terasa kuat. Sosok Lil Jon dalam video ini tidak tampil sebagai seorang bintang. Ia tampil sebagai manusia biasa, yang sedang berada di sebuah ruang ibadah. Tidak ada klaim besar yang disampaikan. Tidak ada pernyataan resmi yang panjang.
Semuanya dibiarkan apa adanya, dan mungkin, justru disitulah letak kekuatannya. Karena tidak semua momen penting dalam hidup perlu diumumkan dengan suara keras. Bab pertama dari kisah ini bukan tentang kepastian, melainkan tentang awal dari sebuah perhatian. Awal dari banyak pertanyaan, banyak doa, dan banyak perenungan. Sebuah momen singkat yang meninggalkan kesan panjang. Setelah video itu menyebar luas, perhatian publik tidak lagi tertuju pada sosoknya sebagai musisi, melainkan pada tempat dan waktu terjadinya momen tersebut. Banyak yang mulai mencari tahu, di mana sebenarnya peristiwa itu berlangsung dan dalam suasana seperti apa rekaman tersebut diambil. Dari keterangan yang menyertai unggahan video, disebutkan bahwa lokasi kejadian berada di King Fahd Mosque, Los Angeles, California. Masjid ini dikenal sebagai salah satu pusat ibadah umat muslim di wilayah tersebut, terutama saat pelaksanaan salat Jumat. Pada hari itu, masjid dipenuhi jamaah dari berbagai latar belakang. Mereka datang untuk menjalankan ibadah rutin, tanpa mengetahui bahwa sebuah momen yang menarik perhatian dunia akan terjadi di antara mereka. Waktu dalam video disebutkan berlangsung sesaat sebelum khutbah Jumat dimulai. Artinya, suasana masjid masih dalam kondisi tenang dan tertib. Sebagian jamaah terlihat duduk bersiap, sebagian lainnya berdiri, menunggu waktu ibadah dimulai. Di tengah suasana itulah Lil Jon berada. Ia tidak menempati posisi khusus, tidak pula dikelilingi pengamanan yang mencolok. Ia berdiri sebagaimana jamaah lainnya, tanpa perlakuan istimewa. Hal ini menunjukkan bahwa momen tersebut bukanlah sebuah acara resmi atau seremoni yang dirancang sebelumnya. Tidak terlihat spanduk, pengumuman, ataupun penataan khusus yang mengindikasikan sebuah agenda besar. Segalanya berlangsung alami, seolah menjadi bagian dari rutinitas masjid pada hari Jumat. Dalam rekaman, tidak tampak kamera profesional. Video diambil dengan sudut sederhana, seakan direkam oleh seseorang yang kebetulan berada di tempat itu. Kesederhanaan sudut pandang ini memperkuat kesan bahwa peristiwa tersebut tidak direncanakan sebagai tontonan publik. Lil Jon terlihat berada dekat dengan seorang tokoh agama yang membimbingnya dengan sikap tenang. Tidak ada kerumunan yang mengelilingi mereka. Jamaah lain tetap menjaga jarak dan adab. Suasana masjid tetap hening, seolah semua orang memahami bahwa sedang terjadi momen yang bersifat pribadi. Bagi sebagian orang, inilah yang membuat video tersebut terasa berbeda dari konten viral lainnya. Tidak ada upaya dramatisasi, tidak ada pengambilan gambar berulang, dan tidak ada suara latar yang memancing emosi. Yang terdengar hanya suara ruangan, langkah kaki pelan, dan bisikan lembut bimbingan. Momen ini mengingatkan bahwa tempat ibadah memiliki aturan tak tertulis yang dihormati oleh mereka yang hadir di dalamnya. Siapapun yang datang, entah dikenal atau tidak, tetap diperlakukan sama sebagai tamu di rumah ibadah. Hal inilah yang kemudian banyak mendapat apresiasi dari warganet. Banyak yang menilai bahwa suasana masjid tetap terjaga, meski ada figur publik di dalamnya. Tidak ada upaya memanfaatkan kehadiran tersebut untuk mencari perhatian. Semua berjalan sebagaimana mestinya, sederhana dan penuh penghormatan. Dari sinilah, banyak orang mulai memahami bahwa video ini bukan tentang popularitas, melainkan tentang sebuah momen yang terjadi di ruang ibadah, dalam waktu yang sunyi, dan dengan cara yang apa adanya. Bab kedua dari kisah ini menegaskan satu hal penting, bahwa tempat dan suasana sering kali berbicara lebih lantang daripada kata-kata. Dan di ruang sederhana itulah, sebuah momen bermakna terjadi tanpa perlu sorotan berlebihan. Pada bagian ini, perhatian banyak orang mulai tertuju pada proses yang tampak dalam video tersebut. Bukan untuk berspekulasi, melainkan untuk memahami makna dari apa yang sedang terjadi. Dalam Islam, ada sebuah proses penting bagi seseorang yang ingin memeluk agama ini. Proses itu dikenal dengan pengucapan dua kalimat syahadat. Syahadat bukan sekadar rangkaian kata. Ia merupakan pernyataan keyakinan yang bersifat pribadi dan sakral. Karena itulah, proses ini biasanya dilakukan dengan penuh ketenangan dan tanpa paksaan. Dalam video yang beredar, Lil Jon terlihat dibimbing oleh seorang tokoh agama. Ia mendengarkan dengan saksama, mengikuti arahan yang disampaikan secara perlahan. Tidak semua detail proses tersebut terekam kamera. Video yang beredar hanya menampilkan sebagian kecil dari keseluruhan momen. Hal ini membuat banyak pihak memilih untuk bersikap hati-hati dalam menyimpulkan. Sebagian narasi yang beredar menggunakan istilah, terlihat dibimbing, atau tampak mengikuti arahan, tanpa menambahkan klaim yang berlebihan. Sikap ini penting,
mengingat urusan keyakinan adalah sesuatu yang sangat personal. Tidak semua proses spiritual perlu diumumkan secara lengkap ke ruang publik. Bagi sebagian orang, momen ini adalah awal dari sebuah perjalanan panjang, bukan akhir dari sebuah cerita. Karena itu, banyak tokoh agama dan warganet mengingatkan agar publik tidak tergesa-gesa menilai. Yang terlihat di layar hanyalah potongan kecil dari sebuah proses batin yang jauh lebih dalam. Dalam video, Lil Jon tampak tenang. Ia tidak menunjukkan keraguan yang berlebihan, namun juga tidak terlihat tergesa-gesa. Gesturnya sederhana, sikapnya sopan, dan perhatiannya tertuju penuh pada bimbingan yang ia terima. Suasana di sekitarnya tetap hening, seolah memberi ruang bagi proses tersebut untuk berlangsung dengan hikmat. Tidak ada suara gaduh, tidak ada interupsi, dan tidak ada dorongan untuk mempercepat momen. Semua berjalan perlahan, sebagaimana mestinya sebuah proses keagamaan. Bagi jamaah yang hadir, ini bukan sekadar tontonan, melainkan momen yang patut dihormati. Bagi penonton di luar sana, ini menjadi pengingat bahwa keyakinan tidak lahir dari tekanan, melainkan dari kesadaran. Banyak warganet mengaku tergerak bukan karena siapa yang ada dalam video, tetapi karena cara momen itu berlangsung. Sederhana, tenang, dan tanpa paksaan. Inilah yang membuat banyak orang merasa bahwa video tersebut tidak kehilangan nilai sakralnya. Meski direkam dan dibagikan, esensi dari proses itu tetap terjaga. Bab ketiga dari kisah ini tidak berbicara tentang kepastian besar, melainkan tentang kehati-hatian dalam memahami sebuah proses spiritual, tentang menghormati ruang batin seseorang yang sedang menempuh jalan keyakinannya, dan tentang belajar untuk tidak menyederhanakan sesuatu yang pada dasarnya sangat mendalam. Seiring berjalannya video, perhatian tidak hanya tertuju pada sosok yang dibimbing, tetapi juga pada suasana di sekitarnya. Masjid yang menjadi latar peristiwa itu tetap berada dalam kondisi yang tertib dan hikmat. Tidak terlihat perubahan suasana yang mencolok, meski ada figur publik di dalamnya. Para jamaah yang hadir tetap menjalankan adab sebagaimana mestinya. Mereka tidak berkerumun, tidak mengangkat ponsel secara berlebihan, dan tidak mengganggu jalannya momen tersebut. Sebagian jamaah terlihat memperhatikan dari kejauhan, sebagian lainnya tetap fokus mempersiapkan diri untuk salat Jumat. Tidak ada teriakan, tidak ada tepuk tangan, dan tidak ada reaksi yang berlebihan. Kesunyian di dalam masjid justru terasa semakin kuat, seolah semua orang memahami bahwa yang sedang terjadi adalah urusan antara seorang manusia dan keyakinannya. Sikap jamaah ini kemudian banyak mendapat apresiasi dari warganet. Banyak yang menilai bahwa suasana ibadah tetap terjaga dengan baik. Tidak ada kesan menjadikan momen tersebut sebagai tontonan. Sebaliknya, terlihat upaya kolektif untuk saling menghormati. Beberapa komentar menyebut bahwa inilah wajah toleransi dan adab di dalam rumah ibadah. Bahwa siapapun yang datang, entah dikenal atau tidak, tetap diperlakukan dengan sikap yang sama. Dalam video, tidak terlihat adanya pengamanan khusus atau pengaturan tambahan. Semua berjalan sebagaimana hari Jumat pada umumnya. Hal ini memperkuat kesan bahwa peristiwa tersebut terjadi secara alami. Bukan sebuah agenda yang dirancang, bukan pula acara yang dibuat untuk konsumsi publik. Kehadiran kamera pun terasa pasif. Ia hanya merekam, tanpa mengganggu jalannya momen. Tidak ada zoom dramatis, tidak ada sudut pengambilan yang berlebihan. Semua dibiarkan mengalir apa adanya. Bagi banyak penonton, justru inilah yang membuat video tersebut terasa jujur. Tidak dipoles, tidak dilebihkan, dan tidak diarahkan untuk memancing emosi tertentu. Suasana masjid dalam video itu menjadi penegasan bahwa tempat ibadah memiliki nilai sakral yang harus dijaga. Dan pada hari itu, nilai tersebut tetap berdiri teguh. Bab keempat dari kisah ini mengajak kita melihat bahwa reaksi yang paling tepat dalam momen seperti ini bukanlah sorak, melainkan keheningan. Bukan euforia, melainkan penghormatan. Karena dalam keheningan itulah, makna seringkali berbicara lebih dalam. Setelah video tersebut menyebar luas, ruang diskusi pun berpindah ke media sosial. Berbagai tanggapan bermunculan dari warganet dengan sudut pandang yang beragam. Sebagian besar menyampaikan rasa haru dan doa, tanpa banyak komentar berlebihan. Mereka memilih menyikapi momen itu dengan kalimat-kalimat sederhana. Bagi mereka, apa yang terekam dalam video sudah cukup berbicara. Namun ada pula yang bersikap lebih berhati-hati. Mereka mengingatkan bahwa video singkat tidak selalu mampu mewakili keseluruhan proses yang sebenarnya terjadi. Beberapa komentar menekankan pentingnya tidak terburu-buru menyimpulkan. Urusan keyakinan, menurut mereka,
adalah perjalanan panjang yang tidak bisa diringkas dalam satu potongan video. Di tengah arus komentar, muncul pula suara yang meminta klarifikasi resmi. Bukan untuk meragukan, melainkan untuk memastikan informasi yang beredar tetap akurat. Sikap ini menunjukkan adanya kesadaran publik terhadap pentingnya menjaga kebenaran informasi. Tidak sedikit warganet yang mengingatkan agar momen ini tidak dijadikan bahan sensasi. Mereka menilai bahwa video tersebut seharusnya dilihat sebagai peristiwa personal, bukan sebagai konten hiburan yang diperdebatkan. Sebagian netizen bahkan memilih untuk tidak berkomentar sama sekali. Mereka hanya menonton, lalu mendoakan dalam diam. Bagi mereka, diam adalah bentuk penghormatan. Ada pula yang membagikan video itu kembali, namun dengan narasi yang lebih netral. Tanpa judul berlebihan, tanpa klaim yang tidak pasti. Langkah ini diapresiasi oleh banyak pihak karena membantu meredam potensi kesalahpahaman. Di tengah maraknya konten viral, sikap seperti ini terasa menyejukkan. Diskusi yang terjadi pun cenderung lebih dewasa. Bukan saling menyerang, melainkan saling mengingatkan. Banyak komentar yang mengajak untuk fokus pada nilai dari momen tersebut. Tentang ketenangan, tentang pencarian, dan tentang penghormatan terhadap proses spiritual. Bab kelima dari kisah ini memperlihatkan bagaimana publik bisa bersikap bijak, bahwa tidak semua hal perlu diperdebatkan, dan tidak semua momen perlu dibingkai dengan sensasi. Terkadang, memahami dengan hati yang tenang jauh lebih bermakna. Pada titik ini, pembahasan mulai bergeser dari video itu sendiri ke makna yang lebih luas. Banyak orang mulai menyadari bahwa momen tersebut tidak bisa dilepaskan dari konteks Lil Jon sebagai figur publik. Sebagai musisi yang dikenal secara global, setiap langkahnya mudah menjadi sorotan. Namun banyak pihak mengingatkan bahwa status publik tidak menghapus sisi kemanusiaan seseorang. Di balik popularitas, tetap ada ruang batin yang bersifat pribadi. Ruang di mana seseorang bisa merenung, bertanya, dan mencari makna hidup. Proses spiritual, bagi siapapun, tidak mengenal panggung besar atau kecil. Ia bisa terjadi di tempat sederhana, tanpa rencana, dan tanpa disaksikan banyak orang. Karena itulah, banyak tokoh agama menekankan pentingnya memandang momen ini secara proporsional. Bukan sebagai hiburan, bukan pula sebagai alat pembenaran, melainkan sebagai bagian dari perjalanan seseorang yang sedang mencari ketenangan. Bagi sebagian orang, perjalanan ini berlangsung cepat. Bagi yang lain, bisa memakan waktu yang panjang. Tidak ada ukuran pasti, dan tidak ada standar yang sama. Inilah yang membuat proses keimanan bersifat sangat personal. Beberapa komentar di media sosial mengingatkan bahwa publik figur juga berhak memiliki ruang privat. Meski momen tersebut terekam dan tersebar, esensi prosesnya tetap milik yang menjalaninya. Banyak yang menilai bahwa sikap terbaik adalah mendoakan tanpa menuntut penjelasan, tanpa meminta pembuktian, dan tanpa memaksa pengakuan. Sikap ini dianggap lebih dewasa dan beradab, karena pada akhirnya, keimanan bukanlah sesuatu yang harus dipertontonkan. Ia tumbuh di dalam hati, perlahan dan seringkali dalam diam. Bab ke-6 dari kisah ini mengajak kita untuk melihat lebih jauh, bahwa di balik sorotan kamera dan status terkenal, setiap orang tetaplah manusia. Manusia yang bisa lelah, bisa mencari, dan bisa menemukan ketenangan dengan caranya sendiri. Seiring berjalannya waktu, muncul berbagai upaya untuk menyikapi momen ini dengan lebih bijak. Sebagian pihak memilih menunggu penjelasan resmi, bukan karena ragu, tetapi karena ingin menjaga keakuratan informasi. Sikap ini dianggap penting agar peristiwa yang bersifat sensitif tidak berubah menjadi kabar yang menyesatkan. Dalam dunia digital, sebuah potongan video bisa dengan mudah dipelintir jika tidak disikapi dengan hati-hati. Karena itu, banyak konten kreator dan media memilih menggunakan bahasa yang netral. Mereka menghindari klaim pasti dan lebih memilih kata-kata yang bersifat deskriptif. Istilah seperti "terlihat dibimbing" atau "berdasarkan keterangan video" digunakan untuk menjaga batas informasi. Pendekatan ini diapresiasi oleh warganet yang menginginkan konten yang bertanggung jawab. Bukan hanya menarik, tetapi juga menghormati kebenaran. Di tengah derasnya arus konten sensasional, sikap seperti ini terasa langka. Namun justru karena itulah, momen ini bisa dibicarakan dengan lebih tenang. Diskusi yang muncul pun cenderung fokus pada nilai, bukan pada sensasi. Banyak yang mengingatkan bahwa keyakinan tidak bisa dipaksakan untuk dikonfirmasi secara publik. Tidak semua proses spiritual perlu disertai pernyataan resmi atau pengakuan terbuka.
Sebagian hal cukup diketahui oleh orang yang menjalaninya. Sikap menunggu dan menghormati ini menunjukkan kedewasaan dalam bermedia, bahwa tidak semua hal harus segera diberi label dan kesimpulan. Kadang, memberi ruang adalah bentuk penghormatan yang paling tulus. Bab ketujuh dari kisah ini menjadi pengingat penting, bahwa kebenaran tidak selalu datang dengan cepat, dan kebijaksanaan seringkali hadir dari kesabaran dalam menyikapi sebuah peristiwa. Pada akhirnya, momen yang terekam dalam video itu tidak berdiri sebagai sebuah kepastian yang harus diperdebatkan. Ia hadir sebagai potongan kecil dari perjalanan hidup seseorang. Perjalanan yang mungkin panjang, mungkin berliku, dan tidak selalu bisa dijelaskan dengan kata-kata. Publik boleh menonton, boleh menafsirkan, dan boleh merasa tergerak. Namun makna terdalam dari momen tersebut tetap berada di ruang batin orang yang menjalaninya. Tidak semua hal perlu diumumkan dengan suara keras. Tidak semua perubahan harus disaksikan oleh banyak mata. Dalam banyak perjalanan spiritual, justru keheninganlah yang menjadi saksi paling jujur. Video itu mengingatkan kita bahwa pencarian makna hidup bisa datang kapan saja. Bisa terjadi di tempat yang sederhana, di waktu yang tidak direncanakan. Dan bisa dialami oleh siapapun, tanpa memandang latar belakang. Tidak ada jaminan, tidak ada kepastian instan. Yang ada hanyalah proses, langkah demi langkah, yang dijalani dengan kesadaran. Sebagian orang mungkin melihat ini sebagai awal. Sebagian lainnya mungkin melihatnya sebagai satu titik dalam perjalanan yang lebih panjang. Apapun tafsirnya, sikap terbaik adalah menghormati. Menghormati proses, menghormati ruang pribadi, dan menghormati keyakinan. Karena iman bukanlah lomba, dan bukan pula pertunjukan. Ia tumbuh perlahan, seringkali dalam diam. Dan mungkin, itulah pesan paling kuat dari momen ini. Bahwa di tengah dunia yang bising, masih ada ruang sunyi. Ruang untuk merenung, bertanya, dan mencari jalan pulang. Disitulah, setiap perjalanan menemukan maknanya sendiri.